Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang menyimak kajian ilmiah lewat channel Mamat Rahimat ini, sebagaimana kita pernah membahas pokok-pokok kandungan atau cakupan agama Islam ini dibagi ke dalam Islam, iman, dan ihsan. Dan sebagaimana disebutkan di dalam riwayat hadis Jibril pernah bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan rukun Islam yang kita maklumi. Dan Jibril juga bertanya tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab iman dengan rukun iman yang kita ketahui. Dan Jibril juga bertanya tentang ihsan. Kita telah mengkaji secara singkat tentang rukun pertama dari rukun Islam, yaitu syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu rukun Islam yang pertama. Dan rukun Islam yang pertama ini didahulukan karena hubungannya dengan iman sangat dekat. Jadi ini adalah ikrar dari keimanan, mengucapkan dengan lisannya keimanannya bahwa beliau meyakini tidak ada yang hak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan ini kandungannya diikrar dalam dua rukun iman yang pokok, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada para Rasulullah, pada Rasul-Rasul Allah yang dikhususkan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan meloncat kepada membahas tentang rukun iman. Sebagaimana Jibril kemarin bertanya kepada Rasulullah, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepada saya Muhammad tentang iman. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, pada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasulullah, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Jadi kaitan rukun Islam yang pertama sama rukun iman sangat dekat, karena rukun Islam yang pertama artinya mengikrar, mengucapkan tentang keimanannya yang pokok, tentang keimanan terhadap Allah dan keimanan terhadap Rasulullah. Dengan demikian, para ulama mendefinisikan iman dan Islam itu ada kaitannya. Islam artinya adalah amalan-amalan lahir yang dibenarkan oleh amalan batinnya untuk membenarkan lahirnya. Jadi
Islam artinya amalan-amalan yang sifatnya lahir atau zahir, tampak. Seperti syahadat itu zahir karena dia mengucapkan, ada ucapannya, terdengar ucapannya. Tapi amalan-amalan zahir ini wajib dibenarkan oleh amalan batinnya, yaitu oleh iman. Jadi ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dia meyakininya di dalam hati, baru sah Islamnya. Andaikan dia mengucapkan sekedar mengucapkan tapi menyembunyikan kekufuran, kekafiran di dalam hatinya, maka itu definisinya bukan Islam, tapi definisinya adalah munafik. Dia menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Adapun definisi Islam adalah dia beramal dengan amalan-amalan zahir, tampak, tapi dibenarkan oleh batinnya. Yaitu seperti tadi dia syahadat, dia mengucapkan dan batinnya itu meyakini, membenarkan. Begitu. Jadi ada bentuk keyakinan, pembenaran bahwasanya memang hanya Allah yang hak disembah. Dan pembenaran bahwasanya Rasulullah itulah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Sedangkan iman, kebalikannya, iman adalah amalan-amalan batin, amalan-amalan hati yang dibenarkan oleh zahirnya. Jadi orang begitu dia beriman, saya beriman kepada Allah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah, maka dia benarkan dengan zahirnya dengan mengucapkan syahadat. Itu iman. Andaikan dia beriman, membenarkan tentang rukun iman atau hal-hal yang diimani seperti iman bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, seperti kaum Yahudi dan Nasrani itu, mereka itu iman bahwa sebenarnya dalam hatinya mereka membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah, tapi tidak mau mengucapkannya. Maka itu hukumnya bukan iman, hukumnya kafir karena tidak mau mengucapkan. Jadi ini perbedaan kelihatan, ada munafik, ada mukmin, ada kafir. Orang kafir itu hatinya membenarkan, hatinya sekedar hati membenarkan, tapi tidak mau mengucapkan, maka dia kafir. Orang munafik itu mengucapkan, tampak menampakkan amalan-amalan keislaman, tapi batinnya mendustakan, dia menyembunyikan kekafiran, itu munafik. Sedangkan kaum mukminin adalah dia membenarkan di dalam hatinya dan mengucapkan dengan lisannya dan beramal dengan anggota badannya. Kalau begitu, iman di sisi para ulama, saya pernah singgung sebelumnya, iman itu mengumpulkan 5 nun. Atau para ulama nanti kita akan bahas detailnya di dalam kitab-kitab tertentu. Ada kitab-kitab yang mengkaji tentang keyakinan-keyakinan yang diwarisi oleh para ulama. Semua para ulama seperti Abu Zur'ah Ar-Razi atau yang lainnya seperti Imam Ahmad, seperti Imam Al-Muzani, menukil kesepakatan di tengah para ulama bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun. Iman itu, kata mereka, disepakati oleh para ulama adalah ucapan dan amalan. Ucapan sendiri itu adalah ucapan lisan dan ucapan hati. Amalan itu adalah amalan lisan, amalan hati, dan amalan anggota badan. Kalau begitu, iman itu artinya terkumpul padanya ucapan atau amalan lisan. Itu ucapan itu amalan lisan, karena lisan yang mengucapkannya. Yang kedua,
adanya amalan hati, ucapan dan amalan hati, itu yang disebut dengan keyakinan atau i'tiqad. Yang ketiga, adanya amalan anggota badan, itu yang disebut amalan, perbuatan. Kalau begitu, definisi para ulama tentang iman bisa juga didefinisikan dengan qaulun bil lisani, ucapan dengan lisan, wa'tiqadun bil janani, keyakinan, i'tiqad di dalam hati, wa amalun bil jawarihi wal arkani, amalan dengan anggota badan, ditambah dengan dua nun yang kedua, iman itu di sisi para ulama bertambah dengan ketaatan, yazidu bi taatir rahmani, bertambah bahkan bisa sempurna dengan taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, bahkan menjalankan sunah-sunahnya, menjauhi makruhnya, bahkan menjalankan yang afdolnya, maka sempurna imannya. Dan kadang iman pun melemah, bahkan bisa hilang, turun, yaitu wayankusu bi taati syaitani. Kalau dia taat kepada syaitan, dia berlaku maksiat, dia meninggalkan perintah, dia menjalankan larangan Allah, dia taat kepada syaitan, memperturutkan syaitan dan hawa nafsunya, maka turun imannya. Kadang bisa hilang, kalau dia menjalankan kekafiran, hilang. Tapi kalau diamalkannya dosa besar, maka turun imannya. Itu iman. Sekarang kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah, itu para ulama itu melihatnya dalam 4 perspektif. 1, iman adanya Allah. Jadi kalau orang tidak beriman adanya Allah, dia kafir. Yang kedua, iman bahwa Allah itu zat yang menciptakan kita semua, mengatur alam semesta, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, dan semua pengaturan itu disebut iman kepada Allah di dalam hal rububiyah atau pengaturan atau penciptaan. Yang ketiga, iman kepada Allah di dalam ibadah, bentuk peribadatan. Jadi ibadah itu kepada Allah, bertauhid, hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Ini iman kepada Allah, hubungannya dalam ibadah, yaitu bahasa lainnya ubudiyah atau uluhiyah. Jadi kita beriman mentauhidkan Allah dalam peribadatannya. Dalam penyembahan hanya kepada Allah kita menyembah, beribadah. Yang keempat, iman kepada Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat. Nama dan sifat Allah tidak sama persis dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk. Walaupun mungkin ada kesamaan secara lafaz, tapi tidak sama secara persis antara Allah dan makhluk. Maka kita imani apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan Nabi kabarkan di dalam hadis-hadis sahih tentang nama dan sifat Allah. Tidak dilakukan pentakwilan, tidak dipelintir, maknanya menjadi makna yang keluar dari makna yang dikehendakinya. Dan tidak pula ditanya bagaimana tentang sifat-sifat Allah atau nama Allah. Tidak pula dipermisalkan dengan makhluk. Jadi ini cakupannya tentang iman di dalam nama dan sifat Allah. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.